Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Minan LK Elektronik Kandangan. Di video kali ini saya akan melanjutkan proses kursus kita ya, yang di bagian 3. Dimana di sini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai alat apa saja yang dibutuhkan jika ingin menjadi seorang teknisi dengan alat yang minim, namun bisa memberikan perbaikan dengan hasil yang cukup ya, dengan bahan seadanya. Jadi yang pertama, teman-teman harus punya yang namanya manifold ya, seperti ini. Oke, udah tahu ya manifold. Tujuannya itu untuk mengetahui tekanan refrigeran dan untuk memudahkan proses pengisian. Oke, satu ya. Yang keduanya, kita harus punya yang namanya pemotong pipa, tabi cutter ya, 2. Kemudian yang ketiganya obeng. Yang keempatnya, ini yang dari urutan yang vital dulu ya. Ini yang urutan keempatnya, yaitu keran refrigeran ya, untuk pengisian freon. Kemudian ini untuk proses mengelas. Udah berapa ya? Oke, disimak aja lah ya. Kemudian flaring tool ya. Untuk swagging tool kita tidak memerlukan karena ini untuk kulkas ya. Jadi kita cukup flaring aja. Flaring tool 2 ini udah cukup ya. Kemudian tang, kemudian pemotong penjepit pipa pada saat proses finish ya. Kemudian multitester untuk pengecekan kabel-kabel, jalur-jalur ya, biar tidak sulit. Kemudian kulkas bekas atau kompresor bekas, baru juga boleh ya. Maksud saya kompresor untuk proses vakum ya, karena pada saat saya belum memiliki alat vakum, mesin vakum seperti ini, saya menggunakan kompresor. Tujuannya kita untuk memenuhi standar pabrik ya. Kita usahakan standar pabrik, yang artinya pekerjaan kita agar peluang keberhasilan itu 90%. Jadi dengan alat-alat seperti itu teman-teman sudah bisa melakukan perbaikan kulkas. Jadi teman-teman bisa melakukannya nanti apabila sudah teman-teman melengkapi alat-alat ini, bisa tes uji coba untuk melakukan perbaikan. Jadi teman-teman, untuk kelanjutannya kita nanti membahas masalah kemungkinan kerusakan-kerusakan di bagian kulkas apa saja yang menyebabkan kulkas rusak. Jadi kita teman-teman memahami sistem. Apabila kita memahami sistem, maka kita akan mudah melakukan penganalisan atau pencarian di mana ada kemungkinan permasalahan di kulkas itu. Sumber inti utamanya yaitu teman-teman harus tahu dulu kompresor dan fungsinya. Jadi apabila kita tahu fungsi dari kompresor ini dan tahu juga speknya, tahu juga cara kerjanya, maka kita akan sangat mudah untuk melakukan perbaikan kulkas. Jadi pertama-tama kemungkinan ada permasalahannya di kompresor tidak hidup. Kompresor tidak hidup, ada kemungkinannya di bagian kelistrikannya ada yang putus. Maka kita akan mempergunakan alat ini. Apabila kita ingin mengetahui PTC atau overload rusak bermasalah, kita juga menggunakan ini. Jadi ini cukup penting juga teman-teman ya. Walaupun jarang saya gunakan, walaupun jarang digunakan dalam perbaikan kulkas, namun ini untuk mengecek bagian kompresor, apakah kompresor ini putus spoolnya atau jalur kelistrikannya putus, ataupun komponen pendukung yang ada di kulkas ya, dengan menggunakan ini. Kemudian kompresor sudah bisa hidup, ada kemungkinan di bagian mana kenapa kulkas tidak bisa dingin. Jadi ada kemungkinan kita fokus kepada kompresor dulu ya teman-teman. Jadi di
permasalahan korsleting dingin itu bukan hanya di refrigerant atau di kebocorannya, tapi di kompresor dulu bisa juga bermasalahnya karena tidak ada press tekanan ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses perbaikan, kita memang harus tahu betul kompresor ini apakah sudah bekerja. Apabila dia sudah bekerja, kemudian kita sudah tahu ada tekanannya, yaitu dengan cara kita memotong jalur di sini kemungkinan ya, atau juga di jalur di sini. Yang jelas kita ingin mengetahui bahwa kompresor ini dia bertekanan. Dengan begitu, otomatis kita penganalisaan kita sudah selesai di sini. Kita akan menganalisa ke proses lain, yaitu ke kondensor. Kemudian kita bisa mengetahui kondensornya apakah dia bocor apa tidak dengan cara teman-teman bisa potong di sini, kemudian dimasukkan di sini ini ya teman-teman, manifold, kemudian taruh di sini, kemudian di sini dipasang pentil, kemudian di sini ditutup. Jadi pompakan terus kompresor sampai 200 psi atau 150, tergantung ya. Kalau untuk kulkas ya saya rasa untuk 200 psi ya masih tahan ya. Jadi apabila di sini jarum manifold sudah menunjukkan 200 psi, mentok sampai di sini ya. Sampai di sini. Kita tutup ini kan dalam keadaan buntu ya, terhubung ke sini. Jadi nanti diketahui tekanan kompresor ini, udara yang dihisapkan dari sini pada saat dia menghisap udara memompakan ke kondensor. Kemudian kita matikan kompresor, kita tunggu sekitar beberapa menit. Dari 15 menit sampai 30 menit. Apabila tidak ada penurunan di jarum manifold, menandakan tidak ada kebocoran di bagian kondensor. Jadi untuk sementara waktu kita bahas itu saja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu untuk permasalahan berikutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam Minan LK, Service Elektronik Kandangan. Bye bye.